Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video ke-11 dari playlist BBMA dari nol sampai mahir ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai ke video ke-11. Ya sudah lumayan banyak lah ya guys ya. Oke, jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara entry di MHV ya. Karena di video sebelumnya kita sudah mulai membahas tentang cara entry ya. Dan ingat, kita hanya boleh entry di setup saja ya guys ya. Kita tidak boleh entry di signal BBMA. Dan sebagaimana kita tahu bersama bahwa setup BBMA yang anggota sih, yang daerah untuk kita entry itu hanya ada tiga ya guys ya, yaitu re-entry, kemudian ekstrim dan juga MHV. Dan sekarang waktunya membahas MHV karena re-entry dan ekstrim sudah kita bahas dalam video sebelumnya ya guys ya. Akan tetapi dalam pemahaman MHV ya, itu dalam entry di MHV guys, sebenarnya ini ya, saya kasih spoiler dulu bahwa entry ya, kita kan hanya akan entry di area setup ya guys ya. Di sini saya akan menulis setup. Ini adalah lokasi untuk kita entry dan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah re-entry. Dan setup re-entry ini adalah yang paling kuat ya guys ya. Dan yang kedua adalah ekstrim, kemudian ada MHV. Nah, saya sarankan kalian hanya fokus saja ke re-entry guys. Atau kalau kalian kelamaan ya nunggu re-entry nggak sabar, maksimal kalian ke ekstrim saja lah. Tidak perlu entry di MHV. Kenapa? Karena MHV ini sangat sulit dideteksi ya guys ya. Sulitnya ini minta ampun dan sering sekali membuat kalian itu lost. Kenapa ya? Karena dia itu counter trend ya. Sebenarnya ekstrim juga counter trend, tapi ekstrim ini bisa diatasi guys, yaitu dengan rahasia yang sudah saya berikan di video sebelumnya ya, yaitu kita enternya itu di BB mendatar, kemudian candle reverse-nya itu tidak boleh melewati area TP wajib, dan ya jika menggunakan dua hal itu maka counter trend di ekstrim ini sudah bisa diatasi. Tapi MHV ini cukup sulit ya guys ya untuk mendeteksinya. Maksud saya mendeteksi yang valid ya, itu sulit. Karena market hilang volume atau MAV itu kan ketika ada candlestick yang dia tidak mampu melewati top BB atau low BB ya guys ya. Di sini saya ibaratkan ada top BB, kemudian di sini mid BB, dan kemudian di sini adalah low BB. Nah, ketika ada candlestick yang dia tidak mampu melewati area top BB, misalnya dia cuman ini doang, sumbunya doang, tapi close-nya itu tetap di dalam kayak gini guys, tetap di dalam kayak gini, maka ini sudah bisa kita namakan sebagai MHV. Ini adalah MHV. Sebenarnya tidak perlu sumbunya keluar ya guys ya, asal candlenya itu tidak mampu menembus top BB ya, misalnya di area sini gitu close-nya. Nah, ini juga bisa disebut sebagai MHV. Sama juga ketika candlenya di bawah sini, misalnya di sini ada candle hijau yang dia naik ke area sini dan dia tidak mampu menembus area low BB, maka ini juga kita namakan MHV. Kalau ini MHV apa guys? Ini MHV buy ya, dan ini MHV sell. Nah, tapi ini sulit sekali ya. Sebenarnya itu nanti bisa diatasi dengan multi time frame guys, yaitu dengan melihat ekstrim di time frame bawahnya. Tapi itu terlalu sulit ya. Ya itulah. Pokoknya saya sarankan kalian nggak usah masuk di MHV, tapi ini perlu untuk pengetahuan saja ya guys ya. Siapa tahu suatu saat kalian sudah mahir dalam BBMA dan akhirnya memerlukan tutorial untuk entry di MHV ini. Nah, masalahnya dalam entry DMAV kita itu perlu paham dulu yang namanya struktur BBMA, dan ini belum saya jelaskan ya guys ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu urutan-urutan dari struktur BBMA ya guys ya. Nah, di sini saya akan mengibaratkan, saya akan mencontohkan kepada kalian misalkan terjadi market turun ya guys ya. Market turun itu seperti apa? Dia akan turun seperti ini, kemudian naik, kemudian turun, naik, turun, naik, turun seperti ini ya guys ya. Nah, kemudian ketika dia mau berbalik arah, di sini saya akan gambar ulang saja supaya lebih ini ya, tidak terlalu panjang ya, seperti ini. Dia turun-turun kayak gini, guys. Nah, kemudian ketika turun ya, ketika turun di area sini, dia kan kemungkinan kan market itu kan kadang downtrend, setelah itu uptrend kan, guys. Dia nggak mungkin downtrend terus lah. Nah, ketika downtrendnya ini sudah berakhir, guys, di sini sudah hampir berakhir, di sini saya akan tandai mungkin dengan warna hijau ya. Ketika di sini keliru guys, maaf. Ketika di area situ tadi dia sudah di area sini ya, di area sini dia sudah ini guys, sudah berakhir, downtrendnya sudah mau berakhir, maka pertama kali dia akan membentuk ekstrim guys. Oke.
Jadi pertama kali nanti akan ada ekstrim, yaitu MA5 keluar dari low BB. Nah, ekstrim ini guys, makanya di sebagian apa ya, ya menurut BBMA yang asli juga, ekstrim itu termasuk signal guys, dia bukan setup. Tapi di versi saya masukkan setup. Kenapa? Karena di ekstrim ini kita bisa entry ya. Karena bisa entry, maka saya anggap setup saja supaya memudahkan bagi teman-teman semua. Sebenarnya ekstrim ini adalah signal awal perjalanan berakhir guys. Oke, ini adalah signal awal perjalanan berakhir. Maksudnya perjalanan berakhirnya apa? Ya suatu tren itu, guys. Misalnya kalau dalam contoh ini, dia kan trennya turun ya. Trennya kan turun seperti ini. Kalau sudah ada ekstrim seperti ini, maka itu menandakan perjalanan penurunannya itu sudah akan habis, guys. Kalau sudah akan habis, maka kemungkinan dia akan naik. Tapi sebenarnya yang menghabiskan perjalanan itu bukan ekstrim, tapi MHV. Karena MHV itu adalah market hilang volume. Jadi ketika terjadi ekstrim seperti ini guys, dia itu akan naik dulu ke area sini. Kenapa dia naik? Karena dia wajib menuju area destinasi dari ekstrim. Ingat, destinasi dari ekstrim itu apa guys? TP wajib. Oke, saya singkat TPW. Ini di area MA5, MA10 high. Kalau ini contohnya sell ya. Nah, setelah dia mengambil area TP wajib itu, dia biasanya akan retest turun lagi, guys. Dia akan turun ke area sini, oke. Dia akan turun ke area sini untuk membentuk MHV. Nah, ketika dia ada candle merah ya, misalkan ada candle merah seperti ini, di area sini dia sudah tidak mampu untuk menembus low BB, jadi dia dinamakan MHV, guys. Nah, ketika MHV terbentuk inilah maka perjalanan itu benar-benar berakhir ya. Ketika di area sini, di sini dia membentuk MHV, market hilang volume di mana dia sudah tidak mampu menembus area low BB, maka dia akan naik, guys. Akan naik membentuk CSAK dan minimal ke mid BB ya. Kemudian re-entry setelah CSAK, kemudian naik momentum, re-entry momentum, momentum lagi dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ketika sudah terjadi momentum seperti ini, guys, dia akan balik lagi. Ya, di sini saya akan kasih garis dulu ya, akan saya kasih ini guys. Di sini setelah MAV di area sini dia membentuk CSAK, oke. Dia membentuk CSAK, mungkin di sini akan saya ganti warnanya menjadi hijau saja ya guys ya, supaya tidak bingung untuk kata-katanya kita buat hijau semua. Di sini terjadi CSAK. Oke, setelah itu dia membentuk re-entry setelah CSAK, kemudian dia membentuk momentum guys. Di area sini dia membentuk momentum, ini re-entry setelah momentum, ini momentum lagi. Nah, biasanya kalau perjalanan nah ini nanti di area sini guys, di area sini ya, di area sini itu akan sama terjadi juga dengan yang ada di area sini tadi. Ketika perjalanan uptrend itu akan berakhir maksud saya. Jadi ketika di sini nanti perjalanan uptrendnya itu sudah akan berakhir guys, maka ya dia di sini pertama akan membentuk momentum ini. Biasanya dia nanti bersamaan dengan ekstrim guys. Dia akan bersamaan dengan ekstrim. Dan sama juga nanti dia akan membentuk TP wajib di area sini ya. Ini TP wajib. Kemudian dia naik lagi untuk membentuk MHV ya. Kemudian akan turun membentuk CSAK dan seterusnya. Paham ya guys ya, mungkin terlalu ribet tapi memang strukturnya seperti itu. Tapi itu struktur tidak tidak selalu terjadi ya guys ya. Ada banyak sekali yang tidak sesuai dengan market, akan tetapi intinya teorinya seperti itulah guys. Jadi teorinya itu dimulai dari ekstrim, oke. Kemudian dia menuju area TP wajib. Kemudian setelah TP wajib dia akan membentuk MHV guys. Oke, kalau sudah MAV maka dia akan membentuk CSAK. Oke, setelah CSAK dia akan membentuk re-entry CSAK. Di sini saya singkat RE CSAK ya guys ya. Setelah itu dia akan membentuk momentum. Oke, setelah momentum dia akan membentuk re-entry momentum. Kemudian akan momentum lagi atau langsung ekstrim juga terserah guys. Nah, dari sini ya, dari area sini dia akan kembali lagi ke area sini. Dan di sini ada yang perlu digarisbawahi yaitu re-entry setelah CSAK. Oke, ini tidak wajib. Maksudnya tidak wajib gimana? Ya, terkadang dia setelah CSAK, terkadang dia membentuk re-entry CSAK dulu baru momentum, guys. Tapi terkadang juga tidak. Terkadang setelah CSAK dia langsung membuat momentum. Tapi yang pasti ada itu adalah ini guys, re-entry momentum. Ini sudah pasti ada. Ini pasti ya, pasti ada. Jadi setelah membuat momentum dia itu pasti akan membuat re-entry. Jadi kita harus menunggu saja. Tapi kalau setelah CSAK itu belum tentu membuat re-entry. Bisa saja dia langsung momentum. Oke, di sini dan ini terjadi di semua time frame ya guys ya. Di sini saya akan mencontohkan sedikit saja supaya teman-teman tahu lah.
Nah, di sini kalau kalian perhatikan di area sini, ingat ya guys ya, market itu tidak selalu memberikan seperti apa yang kita inginkan guys. Tapi yang jelas ini adalah teorinya, dan teori ini sebenarnya nanti juga penting guys, supaya kalian tahu lah nanti struktur dari BBMA. Sini kalau kalian perhatikan di sini kan sedang downtrend ya guys ya. Nah, downtrend ini kemungkinan akan berakhir. Nah, di sini kan kalian lihat ya, di sini kan berakhir downtrendnya. Bisa dibuktikan setelah downtrend ini berakhir, dia langsung naik panjang banget ke area atas ini. Nah, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui guys, kapan apa dia itu akan naik, yaitu dengan ciri-ciri tadi itu. Ciri-cirinya apa tadi guys? Ekstrim dulu. Nah, di sini di area sini kalau kalian lihat dia sudah membentuk ekstrim. Yaitu di area sini kalau kalian perhatikan MA5 low itu sudah keluar dari low BB. Berarti itu namanya ekstrim sell. Ingat kalau terjadi ekstrim maka dia akan membentuk area TP wajib dulu, dia akan menuju area TP wajib, kemudian dia akan turun ke area bawah sini untuk membentuk MHV. Dan di sini memang dia tidak langsung naik guys, tapi di sini dia membentuk yang namanya MHV ya. Di area sini ini adalah MHV. MHV adalah market hilang volume ketika tidak ada candlestick yang mampu menembus low BB. Jadi sebenarnya gini guys, sebenarnya teori dari BBMA itu gampang banget ya. Sebenarnya gampang banget guys. Ketika dia turun ya, di sini akan saya pakai garis yang besar dulu guys dengan warna mungkin kuning ya supaya lebih jelas. Di sini guys, sebenarnya BBMA itu dia hanya bolak-balik doang dari antara low BB dan top BB guys. Maksudnya gimana? Ketika market turun ya, ketika market turun dan dia berhasil menembus area low BB, ya dia akan terus turun guys. Dia akan terus turun sampai candlenya itu tidak mampu menembus area low BB seperti ini. Nah, ketika dia sudah tidak mampu menembus area low BB, maka dia akan naik guys, akan naik menuju area top BB. Ketika dia mampu menembus area top BB, maka dia akan naik terus guys. Dia akan naik terus sampai dia nanti tidak mampu menembus top BB. Nah, kalian lihat di area sini, oke. Sampai dia tidak mampu menembus area top BB. Kalau sudah tidak mampu menembus, maka itu namanya MHV. Maka dia akan turun lagi guys. Ketika turun lagi, dia akan turun membuat momentum, dan jika turun membuat momentum, maka dia akan turun lagi. Tapi ketika dia sudah tidak mampu menembus area low BB lagi, maka ini MHV, maka dia akan naik guys. Akan naik. Nah, ketika dia sudah tidak mampu menembus area top BB lagi, maka dia akan turun guys. Ketika nggak mampu lagi untuk menembus low BB, maka dia akan naik. Terus seperti itu guys, seperti ini terus kayak gini terus. Nah, ketika sudah tidak mampu menembus area top BB, di sini kan masih menembus ya, masih menembus. Kemudian dia membentuk reentry sekaligus TP wajib dari ekstrim yang ada di area sini. Kemudian dia membentuk MHV di area sini. Ini kan menandakan di area sini, ini kan menandakan dia sudah tidak mampu menembus top BB. Kalau udah nggak mampu menembus top BB ya dia akan turun guys, akan turun menuju low BB. Ya, kalau dia membuat momentum seperti ini, dia turun lagi. Tapi kalau sudah tidak mampu menembus lagi, dia akan naik. Sebenarnya intinya BBMA itu bolak-balik seperti itu aja dong, guys. Jadi dia hanya akan bolak-balik dari top BB menuju low BB, top BB, low BB, top BB, low BB seperti itu. Ya, nah karena kita membahas tentang struktur lengkap, di sini kalau kalian perhatikan, ini contoh terakhir sebelum kita akhiri videonya ya. Di area sini, ini kan sedang uptrend ya guys ya. Sebenarnya kita bisa memprediksi kapan uptrend itu berakhir, yaitu ketika sudah terjadi ekstrim seperti ini. Ya, kalau kalian perhatikan di sini itu juga ada ekstrim. Benar, di sini ada ekstrim. Tapi setelah ekstrim, dia akan membentuk TP wajib di area sini. Ketika membentuk TP wajib, dia ternyata membuat momentum yang baru. Berarti ekstrim yang di sini bukan pertanda akhir perjalanan. Maka kita akan menunggu ekstrim lagi. Kenapa bukan akhir perjalanan? Karena di sini sudah mampu membuat momentum yang baru, guys. Berarti dia akan naik lagi gitu. Nah, ketika di sini terjadi ekstrim, kemudian di sini membuat TP wajib, ya. Setelah TP wajib, ternyata di area sini dia tidak mampu menembus top BB. Di area sini, kalau kalian perhatikan tidak mampu menembus top BB, maka ini adalah MHV. Kalau sudah MHV terbentuk, maka dia akan turun ke area sini. Ya, seperti itu ya guys ya. Dan untuk cara entry di MHV itu akan kita bahas dalam video setelahnya ya guys ya. Dalam video nanti besok episode selanjutnya. Yang penting kalian paham dulu struktur BBMA. Oke, karena saya tadi bilang terakhir ya sudah ya guys ya. Nanti kalian ini sebenarnya ada contoh lagi. Di sini kalau kalian perhatikan ada ekstrim ya, kemudian di sini area TP wajib. Kemudian setelah itu dia turun ke area sini tapi tidak mampu menembus low BB ya di area sini. Dia tidak mampu menembus area low BB. Karena sudah tidak mampu menembus area low BB, maka dia akan membentuk apa CSAK seperti ini. Setelah CSAK dia turun membentuk reentry di area sini. Oke, kemudian dia naik terus ke area sini guys.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya. Semoga membantu kalian banyak-banyak backtest ya guys ya, banyak-banyak lihat market. Insya Allah nanti lama-lama paham dan kalian juga bisa mengikuti live trading saya ya. Saya insya Allah setiap hari akan saya usahakan live guys kalau saya senggang dan kebetulan saya juga lagi liburan ya di sini jadi banyak waktu. Oke teman-teman, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.